يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi wa barakatuh al-amin. Halaman 46, bacaannya apa? Halaman 46. Apa bacanya? Suma yaruda muda itu di atasnya ya. Dalam kurungnya pasku dalam kurung kali ini Wa al-salam ya Yuradul mabibu bijarati itu ala bani ini wa yaruddu itu wa yuraddu alal ba'i ki mata abikin pusiho al aqdu, benar. ya Wa yuraddu alal ba'i ki mata abikin pusiho al aqdu, dan wajib dikembalikan atas si penjual akan harga budak yang kabur. Pusihol abdu yang mana akad itu dianggap sudah dibatalkan, karena beli budak, tahu-tahu budak ini sudah di tangan pembeli, kabur budak. Maka si penjual ini wajib mengembalikan kepada si pembeli uang yang sudah diterima, walaupun budaknya akan kembali, nah budaknya kabur. Itu kalau budak ya. Tapi kalau kita beli kambing, udah keterima tuh kambing, kita sudah bayar, tahu-tahu di tangan kita kambingnya hilang, entah dia lari entah diambil orang, itu nggak wajib dikembalikan. Kenapa? Kami mau nggak berakal. Gitu, kalau budak kan berakal. Wa huwa abikun min indil mushtari wal hal bermula ianya, yang itu kabur dia si budak dari sisi si pembeli. Wadzahir iktibaruha biyomil harabi, dan bermula hukum yang zahir iktibaruha, penentuan harganya itu biyomil harabi, sejak hari dimana dia kabur. Kalau kemarin barangkali dia harganya hanya 1 juta, tatkala 1 bulan kemudian dia kabur, harga untuk budak sudah meningkat, maka wajib mengembalikan harga budak di saat dia kabur itu. Walau idda ahaduhuma bai'an
Dan jikalau mengembalikan, jikalau mendakwa salah satu keduanya, bai'an, bahwa dibilang ini saya sudah jual, wal akharu rahnan, sedangkan pihak yang menerima kata ini gade, aw hibatan, atau dibilang ini hibah, ka'an qala ahaduhuma, seperti perkataan salah satu keduanya, bitu kahu bi albin, artinya bitu kahu, saya jual kepada engkau akan dia 1.000. Faqala al-akharu, maka berkata yang lain, dibilang nih, saya sudah jual itu budak 1.000, atau saya jual itu barang pada anda 1.000. Tapi kata yang lima, ente bukan bilang jual itu. Faqala al-akhar barrahin tanihi, bahkan ente itu menggadaikannya kepada saya, bukan menjual. Kenapa? Karena kalau menjual barang tidak wajib dikembalikan, kecuali kalau memang itu cacat sesuai dengan pesanan, kagak sesuai, tidak sesuai dengan pesanan, gitu. Jual barang sudah kontak, diterima tuh barang, tidak boleh dikembalikan lagi. Gitu. Tapi dia bilang supaya dia dikembalikan lagi, itu saya cuma gade, tujuan supaya di barang bisa dipulangin, gitu. Padahal baru udah dipakai, ini kan akal-akalan. Orang sudah terima itu barang karena dia butuh, dia pakai dengan akal pertama jual. Setelah dia pakai, kemudian udah nggak suka, dia mau kembalikan lagi. Dia bilang ini kan saya cuma dibilang gade, bukan ente jual, ente ini ke saya gadean, gitu. Bagaimana itu hukumnya? Wahab tanihi. Kalau gadean wajib dikembalikan, kalau uangnya dikembalikan. Tapi kalau wahab, artinya hibah, kan nggak boleh kembalikan lagi, nggak wajib kembalikan. Ini kan akal-akalan. Ente bilang ini sudah dihibahkan kepada saya. Fala tuhalabu idlam yatafaqa ala aqdin wahidin. Kalau sudah berselisih masalah, dia bilang orang pertama yang jual bilang jual, orang yang kedua bilang ini digadeng supaya dia bisa mengembalikan, atau dibilang ini barang cuma hibah, gitu. Maka tidak usah disumpah. Kenapa? Karena perselisihannya bukan suatu akad. Yang satu bilang jual, yang satu bilang gade. Yang satu bilang jual, satu bilang hibah. Jadi tidak perlu ini disumpah. Dilihat asal kejadiannya, berarti sudah berlaku ini hukum jual beli, selesai sudah. Jadi itlam yatafaqa, karena tidak ada kesepakatan keduanya ala aqdin wahid, atas satu akad. Bal halaba gullun minhuma lil akhari, bahkan bukan hanya satu orang yang suruh bersumpah, tapi kedua belah pihak, yang mana sumpahnya ini berfungsi untuk membatalkan pengakuan orang lain. Si penjual bersumpah bahwa ini sudah dia jual, supaya membatalkan perkataan yang menerima bahwa ini barang hibah atau barang gade. Ya, si penerima pun bersumpah bahwa ini barang emang dia terima sebagai gadean atau barang hibah, bahwa gitu kan. Jadi kedua belah pihak bersumpah tujuannya apa? Untuk membatalkan perkataan salah satu keduanya, untuk membantah perkataan si penjual untuk membatalkan perkataan si penerima. Bagaimana kalau dua-duanya bersumpah ini? Bagaimana keputusannya nih? Hilang lagi. Bal halafa kullun minhuma lil akhar nafyan, sebagai penghilangan, ayyaminan, sebagai satu sumpah, nafiyatan lidakwal akhari, penghilangan sebagai pengakuan atau dakwah yang lain. Li annal asla, karena hukum asal adamuhu, itu tidak ada dakwaan. Artinya kedua-duanya dakwaan itu tidak diterima karena akad sudah selesai. Walaupun kedua-duanya bersumpah, sudah selesai masalah jual beli. Summa yuraddu mudda'il bai' al-alfa, kemudian mengembalikan oleh si pengaku bahwa dia itu sudah jual uang yang 1.000 yang sudah diterima itu,
li'anna muqirrun biha, karena memang dia sudah mengikrarkan bahwa itu barang sudah dia jual tadi 1.000 rupiah. Wa yastariddu, dan sudah dikembalikan ini uang, maka dia minta dikembalikan al-aina, barang yang dia serahkan, pulangin. Bizawari dia dengan tambahan-tambahannya, artinya ya bungkusannya, ya kotaknya, ya gitu, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan barang yang dia jual. Kalau bapaknya itu kebo, ya bagi cancangannya gitu. Kalau barangkali itu jual kebo ada gantungannya, ya udah koneng-koneng gitu kan, jadi gitu ada semua gitu. Al-muttasilati, yang berkaitan bersambung, wal munfasilati, maupun yang tidak bersambung di luar daripada barang itu. Wa idaftalafal aqidani, dan apabila dua orang yang bertransaksi berselisih, jadi nggak selesai terus saja masih berselisih, badda'a ahaduhuma, maka mendakwa mengaku salah satu keduanya istimalal aqdi ala mufsidin, tercakup ini akad atas suatu akad yang rusak. Kenapa? Min ikhlali ruknin aw syartin, karena kurang rukun dan kurang syarat. Apa syaratnya? Akad itu kan wajib diantaranya orang milik sendiri. Ya, kalau dia jual itu milik sendiri, bukan milik orang. Kemudian dia dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit yang menyebabkan hilang akal, dan dia tidak dipaksa itu, atau sudah adil balik. Jadi kalau salah satu itu nggak ada, anak kecil jual kebun, anak yatim masih kecil belum pakai lebat, dibujukin sama kafilnya ya, sama walinya dibujukin, akhirnya tuh kebun dijual. Tuh bocah iya aja, karena bocah kan belum begitu paham gitu. Yang penting dia udah berduit dah, dibeli sepeda, dibeli motor, gila, atau tadi sektor bures gitu. Nah udah gede dikasih tahu, Tom itu dulu tanah lu, masih dari bapak lu, yang jual mama lu nyuruhin gitu. Maka si anak kecil bilang, saya dulu waktu jual itu masih kecil, maka sah tuntutan si anak kecil ini. Kenapa? Karena hukum berlaku pada waktu jual itu dia masih kecil, bukan udah gede gitu. Ka'an idda'aduma, seperti bahwa mendakwa salah satunya ru'yata, bahwa tatkala dia jual si pembeli udah lihat itu barang. Udah lihat belum? Udah lihat. Ada melihat gambar. Maka tatkala yang dilihat dia gambar, setelah dia bayar itu barang, pas lihat barang aslinya tahu barangnya nggak sesuai gitu, maka itu dianggap batal dan bisa kita untuk menuntut. Wa karaha al-akharu, dan mengingkari akan barang tersebut atau dakwah tersebut oleh yang lain. Jadi berselisih lagi itu. Khulifa mudai sihatal aqdi, maka disumpah orang yang menganggap, dia mengaku, yang mendakwa bahwa akad tetap sah ghaliban pada hukumnya. Jadi si penjual ini wajib disumpah dia. Sumpah tentang pengakuan dia kalau barang itu benar-benar barang sah untuk diperjualbelikan. Takdiman lil zahir, menurut hukum zahir, bahwa itu barang dia, bukan barang titipan atau barang orang lain. Karena kebanyakan ini orang ditipu, beli mobil, ya kan? Atau ada mobil rental atau mobil gadean gitu. Over kredit, dalam hukum Islam nggak ada over kredit, baik itu mobil, kendaraan rumah, apa saja nggak ada istilahnya over kredit. Kenapa? Karena yang namanya kredit bukan milik dia pribadi, masih milik bank atau milik pendana kan gitu. Walaupun nama dia, tapi kan statusnya masih piutang, tidak sah diperjualbelikan. Maka sering ketipu begitu. Taqdimul zahir min halil mukallaf, dari keadaan si mukallaf, wa huwa ittinabuh lil fasid, dia mesti menjauhkannya, jangan sampai melakukan jual beli transaksi yang merusak. Ala asli adamiha, menurut asal ketiadaannya, litasawwufi syari ila imda'il uqudi, karena dianjurkan oleh syariat, artinya Allah menganjurkan transaksi itu harus dilanjutkan karena tidak bertentangan ila imda'il uqud, artinya sampai keberlangsungan itu akad, arti bisa diperdamaikan. Kalau nggak bisa didamaikan, ya udah keputusan kembali uang.
Wa qad yusaddaqu mudda'il fasadi. Terkadang juga dibenarkan bahwa ia mengaku bahwa transaksi itu batal, transaksi itu tidak sah karena kurang syarat ataupun rukun, karena barang cacat dan lain sebagainya, maka dibenarkan sesuai dengan apa yang dilihat, buktinya ada. Kan qala al-bai' lam akun baligan hinal bai'i. Contoh, ini yang tadi saya kasih tahu, bocah kecil, anak yatim jual masih kecil, karena dibujukin sama saudaranya akhirnya jual. Dia bilang, lam akun baligan hinal bai'i, saya belum balik tatkala saya jual. Berarti dia bisa menuntut, dan orang yang dituntut itu tidak boleh dia itu mempertahankan. Kenapa? Karena status jual belinya sudah sah, sudah tidak sah gitu, batal. Anda kata wah itu masih dikerain, nggak boleh. Kenapa? Karena salahnya dia, transaksi kepada anak kecil. Lanjut lagi. Wa ankar al-mustari. Nah, yang beli mengingkari bahwa yang dia beli itu pada waktu itu dia sudah balik. Anak yatim itu, anak itu udah balik yang itu. Waktu mina ma qalahul ba'yu, dan dianggap apa yang dikatakannya oleh si penjual suddiqa biyaminihi, dia dibenarkan dengan sumpahnya. Li'annal asla, karena hukum asal adamul muluk, belum balik. Wa ini talaba, andai kata sudah disumpah agak percaya juga gitu. Dan jika berselisih dua orang yang bertransaksi tadi, wahal wa fasruhu alika, apakah terjadi perdamaian atas orang yang mengingkari atau itiraf atau yang mengakui, wa yusaddaqu mudda inkar, maka dibenarkan sebagai mudda'il inkari, artinya pendakwa tentang keingkaran itu, li'annahul ghalib, karena pada umumnya begitu. Wa man wahaba bi maradihi, barang siapa yang memberikan harta, memberikan suatu benda bi maradihi, saat sakitnya, syai'an, akan sesuatu, pada'at warasatuhu ghaibat aklihi, ketika orang tuanya menghibahkan atau mewakafkan lah gitu, tahu-tahu anaknya nggak ada di tempat, apakah anak sedang keluar negeri atau keluar kota, sehingga tidak tahu dia bahwa orang tuanya menghibahkan itu, padahal orang tuanya dalam keadaan sakit. Mungkin karena dibujuk barangkali anaknya nggak pulang-pulang, loh anak agak pulang-pulang, udah nggak usah bikin aja, udah harta yang ada diwakafin aja, dibujukin gitu, akhirnya diwakafin, apalagi dihibahin gitu. Tahu-tahu pas udah meninggal orang tuanya, anaknya nuntut pulang bahwa itu harta warisan saya, karena pada waktu menyerahkan itu saya nggak ada dan orang tua saya badan sakit, sehingga akalnya itu tidak normal ketika menyerahkan itu gitu. Pada'at warasatuhu ghaibat taklihil halal hibah, maka mendakwa mengaku ahli warisnya bahwa orang tua tatkala menyerahkan itu akalnya sudah tidak sehat. Lam yuqbalu, maka tidak diterima. In ulima lahu, meskipun illa kecuali in ulima, jika diketahui lahu ghaibatu qabla al-hibah, kecuali kalau anak itu tahu bahwa orang tuanya sebelum menghibahkan itu harta emang udah sakitnya stres. Ini orang tuanya tatkala dia nggak ada, dalam keadaan sehat. Qabla hibah, wadda'u istimraraha ilaiha, dan mereka mengakuinya, ahli warisnya, istimraraha ilaiha, terus-menerus penyakit orang tuanya. Wa yusaddaqu munkiru asli nahwi bai'i, namun bisa dibenarkan ia mengingkari itu asal seumpama jual beli. Jadi udah dianggap sah kalau itu jual beli gitu. Kalau masalah hibah ataupun itu wakaf,
tatkala berwakaf anaknya nggak ada. Kan kalau anak orang tua berwakaf tidak perlu izin kepada si anak, harta dia, gitu. Artinya milik dia, gitu. Atau dia hibahkan kepada siapapun juga sah dalam keadaan sehat. Tapi ya, tahu anaknya pas pulang, itu tuh bapak saya dibujukin itu orang sakit, gitu. Kan sakitnya udah permanen, kata dia, maka disumpah. Walaupun dia disumpah, tetap sumpahnya tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah selesai ini hibah, sudah selesai pewakafan orang tuanya. Kecuali kalau dia menyaksikan sendiri, pada waktu itu dia tahu orang tuanya sakit terus menerus, sampai penghibah terjadi pun orang tuanya belum sembuh. Dan bukan hanya dia saja, yang lain pun menyaksikan gitu. Minimal 2 orang saksi, entah tetangganya atau saudaranya. Kalau orang tuanya itu dalam keadaan sakit menghibahkan itu, tanda tangan itu dipaksa bawahnya kan gitu, atau dibujuk atau dirayu karena kurang sehat akalnya, maka si anak ini boleh menuntut kembali hak warisnya. Jelas satu ya, lihat kondisi pada waktu memberikan itu. Tapi kalau dalam keadaan sudah selesai, atau udah lama dibunuh anaknya, waduh kelihatan itu, udah habis, sudah selesai, sudah habis. Par'on apuru'on lawrad dal mustari mabi'an mu'ayyanan ma'iban pa'an karal baik anahul mubi payusaddaku biyaminihi. Nanti masih berkaitan tentang akad ataupun jual beli, yang mana salah satu daripada 2 transaksi ini tidak menerima tentang barang yang sudah dia terima, ataupun orang yang sudah menjual ini membatalkan jual beli. Kenapa? Karena pembayarannya tidak selesai, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca kitab yang kedua.